Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Bagi kami, dengan adanya upaya dari pengacara Peggy untuk mengajukan pra-peradilan, itu adalah langkah-langkah konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang. Dan Polri sangat menghormati itu sebagai langkah untuk menguji apakah benar yang dilakukan oleh penyidik dalam penetapan tersangka Peggy tersebut. Kalau tadi disampaikan bahwa tidak ada alat bukti atau alat buktinya tidak mencukupi ataupun mungkin tidak ada relevansinya dengan perkara, itu kan boleh saja. Dan itu sah-sah saja. Karena apa? Karena ini bukan ruang persidangan. Sedangkan penyidik menyiapkan alat bukti itu nanti untuk kepentingan penyidikan yang nantinya akan diuji oleh JPU atau kejaksaan, dan lanjutnya akan diuji di dalam sidang pengadilan. Tentunya penyidik tidak akan segera itu, karena kasus ini sebenarnya bukan kasus yang baru muncul demikian saja, tidak, tapi prosesnya sudah sangat panjang. Dan 8 tahun itu bukan berarti penyidik itu diam-diam saja duduk manis dengan pembiaran kasus, tidak. Ini adalah kasus pembunuhan. Ini adalah kasus pembunuhan. Garis bawahi di bawahnya. Dis. Tadi sore kebetulan kami merilis update kasus masalah Peggy ini, dan kami sempat baca bagaimana hasil visum. Masya Allah, kami merinding. Ini visum baru atau visum lama? Visum yang lama. Hasil visum lama yang sudah dipaparkan dalam sidang pengadilan juga. Almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina itu adalah korban pembunuhan dis. Mohon maaf, sedikit saya sampaikan. Kepalanya, lehernya, rahangnya ini atas bawah juga Pak. Dan ada luka benda tajam, ada luka benda tumpul, yang semuanya itu merupakan yang sangat menurut kami. Ya. Maka hati nurani kita paling dalam adalah tentunya kita akan memberikan ruang dan porsi yang sama. Silahkan para pembela dari tersangka, itu haknya. Tapi di sisi yang lainnya, marilah kita hormati trauma psikologis dari para keluarga korban. Nanti masih bisa lebih jelas menyampaikan bagaimana sih trauma psikologis itu dengan adanya peristiwa tersebut. Dan kalau dibilang bahwa alat bukti kurang, ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka-buka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Dan prosesnya sangat panjang. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri. Ada 17 atau 19 nama. Satu persatu dikupas, satu persatu didalamin, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, di mana, mohon maaf Bu, bapaknya Peggy itu memperkenalkan Peggy di tempat kosnya dia bukan sebagai Peggy, tapi sebagai Robi, yang dibilang adalah keponakan dia. BAP juga udah kita ambil. Tanda kutip, tanda tanya. Kalau emang itu anaknya, kalau emang itu tidak ada masalah, kenapa harus pakai nama yang lain? Sekarang baru dibilang itu anak saya tidak bersalah, boleh. Tapi yang jelas bahwa penyidik akan berhati-hati dan penyidik sangat concern untuk masalah ini. Apalagi Bapak Kapolri sering menyampaikan kepada kami, kepada seluruh jajaran, polisi tidak anti kritik.
polisi sangat transparan dan terbuka untuk informasi apapun. Sebagai bukti bahwa dalam rangka kasus Peggy ini pun polisi membuka hotline Masyarakat ya. kepada masyarakat. Alhamdulillah sudah ada 180 lebih, ada masukan, ada saran, ada banyak hal yang bisa kita dalamin untuk bisa kita ungkap bagaimana kasus ini yang sebenarnya, supaya terang benderang, bukan berdasarkan opini, Oke. bukan berdasarkan persepsi, tapi alat buktilah nanti yang akan melihat, Dan itu di persidangan. dan tentu saja untuk konsumsi penyidikan. Oke, baik. Ini Peggy kan sudah ditetapkan sebagai tersangka ya Pak ya? Iya, begitu orang ditangkap kan 1 kali 24 jam. Iya. 1 kali 24 jam, kalau tahanannya berlanjut berarti dia sudah jadi tersangka. Bukti apa yang dimiliki para penyidik Pak? Tentunya penyidik berani menentukan orang itu sebagai tersangka minimal alat bukti 2 alat bukti. Iya. Nah sekarang alat bukti apa? Kita nggak tahu. Kalau dengan yang istilahnya apa Scientific. scientific crime investigation itu Pak? Scientific crime investigation, kalau yang kita monitor waktu penyidik Polda Jawa Barat mengadakan konferensi pers, itu udah bagus sekali. Ya. Tapi itu scientific crime investigation, alat bukti untuk menentukan bahwa dia adalah Peggy. Ya. Apa itu? Rapotnya Peggy, sidik jarinya, fotonya, terus apa namanya, Kakak, ya. Nah, ditambah lagi saksi orang tuanya bahwa betul itu Peggy. Ya. Udah 1000% benar. Jadi itu bukti yang dimiliki. Iya, itu sudah scientific. Tapi untuk membuktikan dia adalah Peggy Setiawan. Ya. Yang belum dipaparkan ke publik adalah apa bukti scientific crime investigation yang menunjukkan bahwa Peggy itu adalah pelaku. Ya. Sehingga wajar dijadikan tersangka. Ya. Mudah-mudahan sudah ada. Tapi belum disebarluaskan sepertinya ya, Pak. Belum. Kita berharap ada sidik jari, ada hasil laboratorium, ada DNA, ada CCTV, atau ada rekaman di dalam HP Ya. yang menunjukkan bahwa Peggy pada waktu kejadian berada di lokasi. Kan bisa dilihat di HP itu, di BTS-nya ya. Ya. Nah, dan juga kecocokan antara luka visum et repertum dokter, katanya luka di dada ya, tusuk, kecocok dengan bajunya. Baju daripada korban itu berlubang apa enggak. Ya. Kemudian kecocokan antara nomor sepeda motor, kan STNK-nya ada kan, Ya. dengan sepeda motornya Peggy yang katanya warna apa itu, pink apa itu. Nah, jadi itu yang harus dicocokkan. Kalau itu cocok, itulah yang dinamakan bukti sesuai crime scientific investigation, bukan bukti saksi. Karena bukti saksi itu berubah-ubah. Kita tunggu aja dari polisi. Yang katanya ada CCTV itu Pak? Nah, termasuk Itu bisa CCTV. CCTV adalah bukti crime scientific investigation. Ya. Nah, itu belum dibuka. Belum dibuka. Nah, belum dipaparkan, nggak tahu disita apa enggak pada waktu itu. Iya, karena mungkin karena kejadiannya juga sudah cukup lama berlangsung ya cukup Pak. lama. Jadi kita tidak bisa mencari apakah dulu itu ada disebarluaskan, misalnya bukti DNA yang tadi Bapak sebut, bukti sidik jari seperti itu. Kalau itu tidak ada semua, hanya mengandalkan saksi Aep dan saksi Mel kan sudah terbantah oleh saksi yang lain. Ya. Ini gagal perkara ini. Tapi kalau ada scientific crime investigation, bukti dari situ bagus. Tapi kenapa sih nggak dibuka Pak? Kalau memang ada. Iya, nggak tahu lah. Mudah-mudahan ada. Makanya yang perlu adalah pengacara, advokatnya Peggy mengadakan pra peradilan supaya itu dibuka ke publik. Tapi hakimnya harus hakim yang adil, yang jernih, yang bersih.